Halo Ibu Ferawati, Halo. luar biasa, dahsyat Bu. Bu, kita mau bincang-bincang nih, guys. Halo guys, kita jumpa lagi di podcast saya di Zarbil Kontan, Zarabili Konsultan. Guys, kita kan penasaran kan, selama ini kita pengen tahu, saya kemarin nyambung-nyambung acara kemarin, dan beberapa wawancara masuk nasabah, nasabah masuk ke podcast kita guys, ya kan, ada nasabah Palembang, ada di Jakarta, ada lagi. Guys, mungkin ingin tahu seberapa besarnya sih effort dari agent kayak kita, ya kan, kayak kita effort besar, seberapa besarnya effort jadi agent, dan saya akan buktikan guys, bahwasanya ada yang sudah bergabung di industri asuransi kurang lebih 2 dekade ya. Ya, saya 20 tahun. Wow, 2 dekade guys, wah luar biasa. Gimana sih, mungkin ada keluh kesah atau nyaman atau enaknya sih pelayanan nasabah guys. Nah, nanti kita buktikan guys ya. Oke, saya perkenalkan dulu, ini ada Ferawati. Ferawati adalah CEO dari salah satu agensi. Nanti Cici lah, ceritain lah ke media di sini di konten kita kali ini. Silakan Bu Ferawati. Oke, halo semuanya. Nama saya Ferawati. Saya tahun ini adalah tahun ke-20 saya di industri di Prudential. Luar biasa. Ya. Jadi kalau awal mulanya untuk join di industri ini dulu belum married ya, belum menikah, dan kemudian kenapa melihat ini adalah asuransi itu seperti apa, ya kan? Karena gini loh, saya pikir dulu waktu saya join di industri ini, asuransi itu bukan hal yang aneh dan itu adalah hal yang memang orang butuh gitu loh, Bill. Kenapa? Karena waktu itu saya kan keluar negeri sekolah dan kuliah, dan orang-orang punya asuransi. Pas pulang dari situ, saya lihat, saya ditawarin kan untuk maksudnya beli programnya, terus jalanin bisnisnya. Saya bilang, wah oke jalanin lah. Maksudnya asuransi kenapa orang nggak, pasti orang harus punya gitu harus loh. punya, oke. Makanya saya jalankan industri ini, nggak sengaja sekarang udah 20 tahun. 20 tahun guys. Guys, saya di industri asuransi saya masih, ya dibilang masih prematur, ya enggak juga sih guys, baru jalan 8 tahun saya Ci. 8 ya tahun, kan? okay. 8 tahun karena saya lihat cermin saya Cici nih, ya kan. Pasti Cici guys, nanti kita buktian ya. Nanti Bu Ferawati, Civera akan cerita tentang klaim. Nah, terkait klaim, berapa banyak sih sekarang ini Cici punya nasabah yang Cici langsung under Cici langsung Cici tanganin, Ci? Yang saya handle ya, saya kerja di industri ini berdua sama suami. Oke. Ya, berdua sama suami. Jadi total customer yang kita handle itu ribuan, Bill. Wow, ribuan. Ya. Nah, ribuan itu kebayang nggak sih? Saya sih bukan orang tipikal yang punya banyak teman sebenarnya. Cuman satu hal adalah karena kita pelayanan dari hati ya. Nah, kita tuh, jadi kalau saya tuh menganggap ini temanku atau orang yang nggak dikenal ini atau temannya direferensikan beli polis, itu pasti akan sangat berguna untuk mereka, ya kan, untuk keluarganya. Jadi saya memposisikan diri saya, kalau gue jadi lu nih, ya kan, wah ambil program apa ya, terus mesti gimana ya, sehingga itu kayak kebawa gitu loh di teman-teman, di nasabah, sehingga nasabah tuh kayak merasa ya udah, akhirnya mereka beli lagi dan mereka mempercayakan teman-temannya dan relasi ke saya. Jadi bisa jadi ribuan tuh gara-gara gitu. Jadi ribuan ya, dari orang mungkin nasabah sudah trust ke kita, Bu Eci, sudah trust, lalu dia referensikan. Yes. Kan seperti itu ya Ci ya. Jadi nggak ya apa ya, saya bilang nggak mungkin lah kalau Cici itu dari ribuan nasabah kenal namanya satu-satu, saya rasa tidak Ci ya. Cuma langsung kalau ketemu langsung face to face mungkin guys. Si Ali ini nasabah gua apa kabar? Mungkin gitu ya. Kalau kenal sih semua kenal. Maksud saya tuh dulunya itu mereka bukan teman saya. Tapi kenapa bisa jadi nasabah itu karena kita di posisi ini ya, menarik sekali kita di agent insurance ini tuh saya memposisikan diri saya sebagai mereka, gitu loh. Akhirnya mereka kan feel-nya pasti ada ya, pada saat klaim, pada saat mereka membutuhkan apa-apa, kita bisa urus, ya kan, manfaatnya berasa, sehingga mereka otomatis referensikan ke teman-teman. Oke, gitu. Pastinya dari semua kalangan masyarakat mungkin Cici punya ya. Dari Sabang sampai Merauke pasti deh Ci ya. Nasabah ya, dahsyat. Betul sekali, dahsyat sekali guys.
Kalau terkait dengan klaim, Ci, apakah Cici nggak repot nanganin nasabah segitu banyak ya? Mungkin tiba-tiba yang di Papua, Ci Vera, anak saya perutnya mules nih, kenapa ya? Apa salah makan atau gimana? Itu gimana, Ci? Oke, menarik ya, Bill. Jadi gini, kalau nasabah klaim, itu tuh setiap minggu pasti ada yang klaim. Setiap minggu ada yang klaim, guys. Setiap minggu, ya kan nasabah ada aja, ada yang kecelakaan, ada yang tipes, ada yang DBD. Itu ada aja deh yang klaim tiap minggu. Tapi hebatnya justru aku merasa dulu sih waktu awal nggak kepikiran, wah sibuk apa ya? Karena kan kalau biasanya tuh kalau orang tuh nasabah makin banyak makin sibuk. Tapi kita di Prudential tuh ada yang namanya PMN, Bill. Oke. Ya kan, maksudnya tuh ada satu unit dari Prudential, jadi dia nanganin langsung. Oke. Nah, sehingga saya pasti nanganin juga, saya bantu pantau, tapi hanya melalui handphone. Wow. Jadi saya bisa monitor nasabah saya nih klaim udah masuk, udah sampai mana rumah sakit, udah disetujui belum. Nanti kalau keluarnya saya juga semua bantu pakai monitoring handphone. Jadi saya nggak usah ke rumah sakit untuk melayani mereka. Seperti itu. Oh, oke. Yang kita tahu Ci, Prudential sekarang langsung ya ada rumah sakit langsung direct ke PMN, Pru Medical Network, guys. Yes. Nah, Ci, kita sepakat ya. Asuransi swasta kita Inggris punya nih, Ci, ya kan. Asuransi merah pasti ya di konten kita. Nah, asuransi kita, Ci, mungkin yang pertama kali ya, yang sudah tidak kerjasama lagi dengan provider. Ya. Yes, tidak kerjasama dengan provider, jadi kita lebih mudah. Betul ya, lebih mudah penanganan. Ya kalau nasabah di luar daerah, klaim apa kita tinggal telepon sana sini, asik loh. Kita nggak perlu datang kan, Ci? Iya kan nggak perlu datang, kita telepon. Yuk di mana? Ya kan rumah sakit mana? Sebentar ya, I kirim rumah sakit yang terdekat di mana lu berada. Begitu Ci ya? Oke ya. Nah, Ci, kita melihat asuransi di luar sana, ya kan? Dan perkembangan rumah sakit di luar sana cukup signifikan, Ci. Perkembangan rumah sakit. Nggak ada yang kita lihat sama-sama rumah sakit. Wah, rumah sakit ini sepi. Rumah sakit semua rame loh, Ci. Di luar sana ngeri loh. Rumah sakit rame berarti bukannya peminatnya banyak. Bukan, Ci ya. Tingkat volume orang, masyarakat di luar sana klaim sakit DB atau lain-lain rumah sakit case-case kecil seperti itu banyak sekali, guys. Nah, itulah tugas kita, Ci. Tugas kami, teman-teman kami di luar sana, termasuk kami berdua, guys, untuk menawarkan proteksi khususnya kesehatan, Ci. Setuju kita ya, Ci ya, setuju kesehatan. Makanya kita berdua tetap berjuang, Ci, untuk menawarkan banyak proteksi kesehatan untuk masyarakat di luar sana. Nah, Cici sendiri, Ci. Saya tahu Cici bergelut di industri asuransi ini sudah 2 dekade 20 tahun, jalan 20 tahun lebih dengan suami, dan sudah memiliki salah satu agensi terkemuka pasti ya di kota Jakarta khususnya. Ya, alhamdulillah masuk 10 besar agensi itu ya kan, dan target kita sama-sama guys pengennya masuk di 5 besar di tahun ini kita tutup. Ci, harapan Cici dengan punya agensi ya di lokasi domisilinya di segitiga emas, Ci. Ada di epicentrum di Kuningan, guys. Yang kebetulan kita lagi podcast langsung di agensinya, guys. Oke. Nah, inginnya apa? Cici harapannya banyak bantu orang kah tetap ke depan, atau ingin punya tim besar, ya kan? Nah, gimana itu? Oke, bagi teman-teman di luar sana, ya profesi asuransi, agen asuransi itu dulu mungkin nggak ada orang yang kebayang. Ya kan, nggak ada orang kebayang. Jadi kalau ditulis di cita-cita jadi apa, orang jadi dokter, jadi pilot, arsitek, ya kan. Kalau agen asuransi itu hampir nggak ada. Tapi kalau zaman sekarang, setelah sekarang, kalau boleh ditanya kepada generasi keduanya kita nih, mereka akan bilang, "Ay mau kerja seperti papa, seperti mama." Ya kan. Nah, kenapa? Saya menemukan satu hal yang luar biasanya di industri ini, di Prudential terutama ya, bahwa asuransi itu adalah sesuatu yang itu nggak akan habis gitu loh. Dibutuhkan. Dibutuhkan, ya kan. Kenapa? Jadi pada saat pandemi berlangsung kemarin pun, ya kan, itu peningkatan untuk asuransi itu sangat tajam. Kenapa? Karena orang aware. Dan orang punya waktu untuk memikirkan tentang kebutuhan hidupnya. Kenapa orang belum ambil asuransi? Karena orang nggak mikirin. Zaman belum
sebelum pandemi, orang tuh sibuk macet soalnya. Kemana-mana macet, pusing. Pada saat pandemi itu orang diem di rumah. Orang punya banyak waktu. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk malahan lebih aware ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya nggak butuh asuransi, tapi tidak aware. Tidak sadar gitu loh. Dan pada saat dia punya waktu untuk memikirkan, dan dia akan melihat adalah, oh ini memang adalah sesuatu yang memang dibutuhkan di keluarga mereka. Sehingga apa? Sehingga saya semoga diberi kesempatan ya untuk apa di ini Evolution kami bulan ini adalah ulang tahun ke-9. Jadi guys. Ya ulang tahun ke-9 artinya saya ada 20 tahun di industri, tapi untuk berdirinya Evolution itu ya baru atau sudah 9 tahun lah ya. Nah, artinya apa teman-teman? Bagi teman-teman di luar sana yang masih yang belum berpikir mengenai pentingnya asuransi, coba deh ya kan dilihat kembali ya kan, ambil waktunya untuk dipikirkan. Karena kadang-kadang adalah kita lupa untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau asuransi sudah kita pikirkan, kita pasti butuh, dan tentunya waktu kita jadi agent ini ya, Bill ya. Saya bangga juga sekali dengan Billy dan spouse-nya Zara ya. Kenapa? Karena mereka dari join hari pertama itu sangat konsisten dan mereka melakukan pelayanan kepada nasabah itu luar biasa. Thank you. Dan sehingga nasabah akan kayaknya tuh nggak ada tahu di mana-mana, tiba-tiba banyak yang datang gitu ya. Ya itu saya yakin di semua industri sama. Ya kan, di semua industri sama. Kalau kita melakukan ini dengan benar, kita memberikan jasa yang baik, ya kan, saya yakin orang-orang pasti akan lebih terbuka dan kita bisa membawa berkah yang baik bagi banyak orang. Oke, thank you banget ya Cici Ferawati. Guys, memang kali ini kita bahas guys untuk terkait dengan pelayanan nasabah dan lain-lainnya. Nah nanti tunggu guys, saya akan bahas segmen selanjutnya, siapa sih Bu Ferawati ini dan spouse ya, Christian Hartojo. Yes. Ya, siapa sih Bu Ferawati dan spouse Christian Hartojo? Basicnya apa sih? Jebolan dari mana sih? Tapi sekarang full time, selama 20 tahun di industri asuransi. Ya, nah, nanti guys, di segmen selanjutnya saya akan bahas. Di konten saya selanjutnya saya akan bahas siapa Ibu Ferawati dan spouse Bapak Christian Hartojo. Oke. Bu Vera. Thank you banget di atas kehadirannya di podcast kami di Zarbil Content ya kan. Waktu Bu Vera, kita cari-cari waktu Bu Vera. Puji Tuhan saya dapat waktunya Bu Vera bisa duduk bareng di konten kami ya, di podcast kami guys ya kan. Mudah-mudahan bisa membantu orang-orang di luar sana supaya lebih believe, lebih percaya, lebih trust terhadap ternyata asuransi dibeli untuk menjaga diri kita ya, untuk proteksi kita ya Bu Vera. Oke. Bu, thank you. Mungkin ada closing statement untuk di podcast kami ini untuk orang di luar sana untuk bisa lebih tidak menunda-nunda lagi untuk beli asuransi. Silakan Bu Vera. Yes, thank you. Hai teman-teman semua, asuransi itu dibeli pastinya pada saat keadaan kita sekarang sehat. Dan kemudian punya penghasilan dan kita punya tanggungan dan juga punya orang-orang di sekitar kita cintai. Karena kita tidak hidup sendiri dan apa sih artinya manusia? Berapa sih nilai ekonomis manusia? Itu semua karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi, ya kan? Kita terus bisa upgrade diri kita dan salah satunya karena kita punya kemampuan untuk menghasilkan uang dan kemudian kita punya keinginan juga untuk melindungi keluarga-keluarga kita. Sehingga cari tahu kenapa asuransi penting untuk Anda, untuk saya, dan untuk dia. Yes. Oke? Asuransi merah pastinya guys. Sehat, sukses selalu. Oke, thank you Bu Vera. Oke, thank you. Tunggu kami di konten selanjutnya guys.